Kendaraan yang sangat istimewa dari bengkel Arista 4WD. Perlu kalian ingat bahwa kendaraan ini bukan kendaraan untuk off-road, karena ini Nissan Terrano, mobil keluarga yang hari ini menjadi tampak beda, lebih kekar. Ada apa di sini? Ada apa di dalamnya? Hari ini bersama Arista 4WD kita akan kupas habis. Kita akan buka-bukaan apa sih yang membuat mobil ini menjadi mobil yang asik, yang unik, dan mungkin saat ini menjadi satu-satunya Nissan Terrano yang dimodifikasi yang pertama di Indonesia. Panggil dari ownernya, Mas Eko Prasetyo. Mas Eko, mari. Hai. Apa kabar, Mi? Saya pengen tahu apa sih kelebihan dari kendaraan ini kok sampai kelihatan gagah, garang, terus sepertinya sih kok mantep sekali ya. Baru dilihat aja udah mantep. Aku belum pernah nyoba untuk naik loh ya ini ya, baru dilihat aja. Mungkin nanti dari Mas Eko bisa menjelaskan apa kelebihan dari Nissan Terrano ini. Ya, Terrano tahun berapa ini, Mas Eko ya? Ini Terrano tahun 2004. Terrano 2004, harga jual di standar Ini di kisaran 70-80 juta. Dan saat ini, hari ini mobil ini sudah ditawar berapa, Pi? Kalau masalah penawaran, Ya, dia tidak pernah menyebutkan. ya. Tapi justru dari istilahnya itu dari orang yang menanyakan, kira-kira mobil ini mau dijual? Mau dijual berapa, guys? Dari 80 juta mau dijual berapa? Kalian catat tuh. Yuk kita bongkar mesinnya, kita bongkar kaki-kakinya. Apa sih yang membuat harga ini di 80 jutaan bisa menjadi mau dijual berapa? Yuk Mas Eko, kita bongkar semuanya. Oke, saya diminta untuk merubah ownernya yang tadinya mobil ini yang hanya biasa dipakai untuk di kota atau keluar masuk mall. Dia menginginkan mobil ini dirubah total. Jadi dari engine, Transmisi, dari kaki-kaki, dia ingin dirubah bahwa mobil ini bisa dipakai di segala medan. Dan dia mengingatkan satu hal kepada saya adalah mobil ini harus bisa nyaman dikendarai di Jalan raya. dan handal dipakai di jalan off-road. Wis. Nah, ini pada saat dia datang, saya sempat bingung. Karena selama ini saya sebagai builder mobil itu tidak pernah, jadi saya tidak pernah diminta atau ada permintaan dari konsumen bahwa mobil ini harus bisa dipakai di dua medan. Jadi dituntut dia bisa berlari kencang di jalan raya, tapi dia bisa dipakai di jalan-jalan jelek atau yang biasa orang sebut jalan-jalan off-road. Ya, di jalan raya pernah mencoba di kecepatan maksimalnya berapa ini? Owner dari mobil ini waktu itu pernah mengirimkan saya sebuah foto, dia memakai GPS dan di GPS itu tertulis 190 km per jam. 190 km per jam, guys. Kemudian kakinya nanti ya kita harus kupas habis ya teman-teman. Makanya pada kesempatan kali ini saya mau mencoba mereview mobil ini, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama para pecinta kendaraan-kendaraan khususnya four-wheel drive. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, itu ada gardan. Nah, jadi sistem four-wheel drive-nya atau sistem suspensi mobil ini itu kita tetap pertahankan. Kita tetap pertahankan dengan sistem suspensi independen. Jadi dia masih pakai sayap atas dan bawah. Untuk shockbreaker, saya sudah mengganti dengan aftermarket dengan produk Profinder buatan dari Thailand yang menurut saya sudah sangat-sangat layak untuk menopang kebutuhan mobil ini. Dan kelebihan dari shockbreaker ini adalah dia menggunakan
sistem adjustable. Jadi adjustable itu dia bisa disetting untuk keras dan lembutnya, dia bisa disetting untuk disesuaikan dengan keinginan kita. Kita ke belakang. Nah, jika kita di belakang ini, saya menggunakan gadan asli dari bawaannya mesin 1 KZ. Jadi waktu itu kita membelinya half cut, jadi kita dapat bawaan 1 unit mesin, transmisi, dan kita mendapatkan gadan ini. Jadi gadan ini itu aslinya punya Toyota. Jadi gadan aslinya Nissan ini sudah kita gantikan dengan Toyota, tapi sistem untuk springnya kita masih mempertahankan punya Nissan. Bisa dilihat ini spring lateralnya ini kita pakai punyanya Nissan semua. Jadi apa yang ada di Nissan ini kita kembalikan lagi ke sini. Jadi gadannya sudah Toyota, tapi semuanya ini masih tetap punya Nissan. Lalu untuk sistem pengereman, saya mengganti pengereman yang dulunya masih tromol atau drum, saya menggantikan dengan yang sudah model display. Lalu ada handremnya di situ. Nah, untuk shockbreaker sama seperti yang di depan, saya menggunakan shockbreaker Profender yang sistemnya sudah adjustable. Nah, ini teman-teman mungkin yang barangkali belum pernah melihat, mungkin dengan video kita saat ini teman-teman bisa melihat bahwa engine ini kita sudah menambahkan intercooler. Jadi intercooler ini adalah suatu alat yang mendinginkan udara dari turbo sebelum masuk ke mesin. Jadi intercooler ini kita custom sendiri di bengkel kita. Terus untuk yang lain-lain ini penataan dan lain sebagainya ini juga custom dari bengkel kita. Karena sistem transmisi mobil ini adalah otomatis dan keperluannya adalah pemakaian yang kadang-kadang kita juga memakai dengan hardcore, di medan-medan hardcore, maka berarti wajib yang perlu kita tambahkan adalah sistem pendinginan untuk khususnya untuk di transmisi. Jadi untuk transmisi otomatis sebaiknya kita gunakan oil cooler eksternal. Jadi kalau biasanya kalau mobil-mobil yang bawaan dari pabrik atau OEM, dia menggunakan sistem intercoolernya itu include di dalam radiator. Tapi biasanya kalau bawaan dari pabrik itu suhu dari mesin ini yang sudah panas masih ditambahkan suhu yang panas dari oli yang dari transmisi, itu akan menambahkan suhu dari mesin itu meningkatnya cukup cepat. Makanya kita tambahkan sistem pendinginan di luar. Kita menambahkan sebuah radiator kecil di sini, mungkin teman-teman bisa menyaksikan. Di sini kita tambahkan oil cooler. Kita punya adalah oil cooler. Lalu kita menambahkan extra fan. Jadi extra fan ini fungsinya adalah selain mendinginkan kondensor AC, dia juga membantu untuk mendinginkan radiator dari mesin tersebut. Si owner dari mobil ini dia mengatakan kepada saya bahwa dia nggak mau penambahan winch ini merusak estetika dari bagian depan mobil. Maka winch saya tempatkan di bawah. Winch saya tempatkan di bawah. Lalu saya bikinkan cover yang seolah-olah cover ini menyatu dengan bumper depan. Dan winch ini menurut saya untuk kebutuhan mobil ini, saya menggunakan winch dengan kemampuan 4 ton. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan intercooler, maka peranti wajib yang harus ditambahkan adalah SUV. Kebetulan sistem pemasangan intercooler ini dia berada di atas mesin.
Beda dengan yang mobil-mobil pada umumnya, biasanya mereka memasang di bagian depan sini, jadi di balik grill ini biasanya. Tapi karena tempat di sini sudah tidak memungkinkan dengan penambahan oil cooler dan ada electric fan di sini, maka saya putuskan untuk pemasangan intercooler ada di atas mesin. Nah, karena pemasangan itu tadi, makanya wajib untuk menambahkan air scoop. Jadi air scoop ini kita pasang tujuannya untuk mengalirkan udara yang mendinginkan intercooler dari mobil ini. Baik, untuk bagian luar kita sudah kupas semua, untuk engine, untuk kaki-kaki kita sudah kupas. Yuk kita ikutin lagi untuk mengupas yang di dalam, untuk interior mobilnya. Saya pernah punya AC96, tapi tidak sebanyak ini ya ornamennya. Masing di sini masih standar nih. Tapi ini ke bawah ada begitu banyak tombol, ada 2 tuas, kemudian ada beberapa fitur tambahan lain. Bisa dijelaskan kepada viewer nggak apa sih ini masing-masing tombolnya ini dan fungsinya? Oke. Jadi di sini, ini kalau dilihat ya, ini kalau teman-teman lihat dashboard yang ada di dalam mobil ini itu masih standar. Jadi Masih dashboard bawaan ini dari masih pabrikan bawaan ya? dari pabrikan. Oke. Cuman kalau diperhatikan di bagian sini, ini bagian sini ini kita menggunakan speedometernya ini punya bawaan dari satu kaset. Jadi panel-panel sini di semuanya ini hidup semua. Jadi mau baik itu RPM, speedometer, temperatur oli, temperatur air, voltmeter maupun meter dari bahan bakar, dia masih nyala semua. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, jadi semuanya hidup di sini, semua hidup. Nah, RPM menyala, semua kontrol ini semua menyala. Jadi saya tingkat kesulitan untuk modifikasi di mobil Nissan ini adalah selain di eksterior adalah di interior. Jadi bisa dikatakan mobil ini kita bikinnya cukup memeras otak kita, karena saya harus memasukkan sebuah speedometer yang bukan bawaan dari mobil Nissan ini, kita coba masukkan ke sini. Jadi harus presisinya harus bener ya, karena ini taruhlah di perkawinan silang ya. Makanya kan kalau mungkin teman-teman bisa melihat barangkali, atau ada teman-teman yang sudah pernah melakukan, saya kira teman-teman tahu bahwa kesulitan untuk merancang sebuah interior itu adalah yang paling cukup memeras otak. Padahal ini rapi banget ya. Ya, Pengerjaannya berapa lama ini ya khusus untuk pengerjaan interior ini saya memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan. Khusus 2 bulan khusus interior ini. berikut dengan sistem penataan wiring. Jadi wiring dari mobil ini itu kita kan menggabungkan. Jadi kita menggabungkan dari 2 jenis merek yang berbeda. Nah, untuk proses penggabungan wiring inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Jadi kemudian tombol-tombol ini juga semuanya berfungsi nih. Ada ini fungsinya semua masing-masing. berfungsi. Jadi ini adalah tombol, ini adalah tuas transmisi atau yang biasa disebut untuk shifternya otomatis. Jadi ini kita pakai dari bawahnya one kaset. Lalu di sini adalah tongkat untuk perpindahan gigi dari gigi high, netral dan low-nya itu. Ini semuanya adalah bawaan one kaset. Jadi kita masukkan ke sini berikut dengan konsul aslinya. Jadi ini konsul aslinya ini kita masih menggunakan bawaan dari one kaset yang kita padukan dengan konsul box. Di belakangnya masih punya Terrano ya. Jadi ini kita menggabungkan. Nah, untuk tombol-tombol ini hanya tombol tambahan semua, istilahnya ini sebagai Tapi berfungsi pemanasan, tapi ini berfungsi. Nah, lalu di sini saya juga menambahkan bus meter. Bus meter ini adalah satu piranti wajib untuk sebuah mesin turbo, di mana alat ini berfungsi untuk mengontrol bus dari turbo. Jadi apabila bus yang sudah ditetapkan untuk sebuah standar mesin itu, kalau dia sampai overboost melebihi dari bus yang sudah ditentukan, kita langsung bisa tahu. Jadi kita langsung bisa tahu apakah busnya ini masih dalam taraf-taraf normal
dia sudah berubah menjadi di luar kontrol atau yang biasa disebut overboost. Ini adalah alat yang menurut saya ini adalah alat yang wajib dipasang untuk semua jenis mesin-mesin yang sudah memakai turbo. Nah, lalu kalau diperhatikan untuk pedal yang dari- semula 3 ya. yang semula tiga Tiga. karena dulunya dia manual. Dia manual. Sekarang saya sudah melepas yang satu pedal. Satu pedal udah lepas ya. Kita nggak perlu lagi. Jadi kaki kiri kita bisa nyantai aja. Mungkin kaki kiri kita bisa ke sana. Jadi Atau mungkin ke atas. naik mobil off-road terasa sedan ini ya. Jadi makanya kenapa kok sekarang ini transmisi matic itu kembali ngetren? Karena itu berkaitan dengan traffic Kenyamanan. yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah traffic yang ada di Indonesia sekarang kan sudah semakin padat, kendaraan juga sudah semakin banyak. Makanya tuntutan dari pemilik mobil ini adalah dia menginginkan mobil yang bertransmisi otomatis. Artinya cewek pun mudah untuk mengoperasikan kendaraan segala medan ini ya. Betul. Betul. Jadi istilahnya itu orang yang lagi belajar mengemudi pun dengan mudahnya untuk membawa mobil yang sudah bertransmisi otomatis. Oke, sekarang dari yang bawaannya standar, sen, kaki, kemudian di interior. Kali ini kita akan coba untuk jalan Oke. dengan sopir cewek yang mengemudikannya. Oke, kita buktikan bahwa tadi yang Anda katakan bahwa Ya. mobil ini bisa dikemudikan oleh cewek. Oke. Yuk kita buktikan. Baik teman-teman, hari ini kita akan buktikan dari owner tadi mengatakan bahwa kendaraan segala medan ini bisa dikendarai dengan mudah bahkan oleh cewek sekalipun. Kita buktikan operasionalnya. Tetap hati-hati, bisa pakai safety belt dulu ya. Saya? Yang di belakang khusus itu belum ada safety beltnya. Hati-hati ya Mas. Ada tuh ya Mas ya. Habis ini tak buatin kamu dari tali rapi aja ya. Kita akan coba ini. Oke. Turun guys. Jangan lari, sampai dulu larinya. Jangan lari guys, jangan lari guys. Keplekan guys, keplekan. Iya, posting. Iya, gila, gila. Bener-bener nyasar deh. Saudara-saudara. Monggo. Gila! Wow! Pantes aja 200 juta itu murah, guys. Kalau kamu pengen mobil seperti ini, datang aja di Arista 4 BD Wonogiri.